Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terkait kesesuaian lahan materinya ya. Lanjutan yang tadi, lanjutan yang sebelumnya. Nah, di sini konsep evaluasi dan kesesuaian lahan, di mana evaluasi lahan itu suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Nah, kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Nah, di sini kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini. Nah, kesesuaian lahan yang dinilai untuk kondisi saat ini adalah kesesuaian lahan aktual. Nah, atau yang setelah diadakan perbaikan namanya kesesuaian lahan potensial. Jadi kalau aktual adalah kondisi yang sekarang, lahan yang sekarang, nah, sedangkan untuk yang setelah diadakan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan, itu namanya kesesuaian lahan potensial. Nah, kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data yang bersifat biofisik tanah dan sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Nah, untuk data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian lahan potensialnya menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Nah, lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konservasi, lahan terlantar atau tidak. Kemudian ada lahan produktif atau lahan pertanian yang produktivitasnya masih kurang memuaskan, tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang sesuai. Terus kemudian di sini ada klasifikasi kesesuaian lahan. Nah, kalau sebelumnya kan klasifikasi kemampuan lahan, ini adalah klasifikasi kesesuaian lahan menurut FAO 1976 dapat dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat ordo, kelas, subkelas, dan unit. Ordo, kelas, subkelas, dan unit. Nah, untuk ordo sendiri adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. Nah, pada tingkat ordo, kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai adalah lambangnya S atau suitable, dan lahan yang tidak sesuai adalah N, not suitable. Nah, kelas adalah keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Jadi yang global S dan N adalah ordonya, kemudian kelas itu adalah di dalam dari ordo. Nah, berdasarkan tingkat data yang tersedia pada masing-masing pemetaan, untuk pemetaan tingkat semi detail skalanya 1:25.000 hingga 1:50.000 pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai S dibedakan dalam 3 kelas. Lahan sangat sesuai S1, cukup sesuai S2, dan sesuai marginal S3. Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai adalah N. Tadi kan ordonya udah ya, S sama N. Nah, sedangkan S ini ada 3. Ada S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 adalah sesuai marginal. Nah, sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai adalah N. Nah, tidak dibedakan dalam kelas-kelas. Ya sudah, kategorinya adalah N, yaitu tidak sesuai. Untuk yang kedua, untuk pemetaan tingkat tinjauan skalanya 1:100.000 sampai 250.000. Pada tingkat kelas dibedakan atas kelas sesuai, yaitu S, sesuai bersyarat adalah CS, dan tidak sesuai adalah N. Nah, ini adalah tingkat berdasarkan pemetaan tingkat tinjauan. Nah, yang pertama adalah detail. Nah, di sini keterangannya untuk masing-masing kelas. Kalau S1 adalah sangat sesuai, lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyatanya terhadap penggunaan secara berkelanjutan atau faktor pembatas bersifat minor, tidak akan berpengaruh dengan produktivitas lahan secara nyata. Sedangkan S2 cukup sesuai, lahan mempunyai faktor pembatas. Faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produktivitas dan memulakan tambahan masukan atau input. Nah, pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani itu sendiri. Untuk S3 sesuai marginal, lahan mempunyai faktor pembatas yang berat
Faktor pembatas ini sangat berpengaruh pada produktivitas, kemudian membutuhkan tambahan masukan yang lebih banyak daripada S2, kelas S2. Nah, untuk mengatasi pembatas pada S3 memerlukan modal yang tinggi, sehingga perlu adanya bantuan dan campur tangan intervensi pemerintah dan pihak swasta. Untuk kelas N, lahan tidak sesuai karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan sangat sulit diatasi. Nah, untuk subkelas, tadi kan sudah kelas ya, ada kelas S sama kelas N, terus kemudian ada macam-macamnya. Nah, untuk subkelas ada keadaan tingkat dalam kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan, sifat tanah, dan lingkungan fisik lainnya yang menjadi faktor pembatas terberat. Misalnya subkelas S3RC, di mana sesuai marginal dengan pembatas kondisi perakaran. RC di sini adalah routing condition atau kondisi perakaran. Jadi identifikasinya dilihat di RC. Subkelasnya apa? S3. Nah, dengan pembatasnya adalah RC, para kondisi perakarannya. Nah, unit adalah keadaan tingkat dalam subkelas kesesuaian lahan yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Contoh kelas S3 RC1 dan S3 RC2. Keduanya mempunyai kelas dan subkelas yang sama dengan faktor penghambat yang sama dan kondisi perakaran terutama faktor kedalaman efektif tanah yang dibedakan dalam unit 1 dan unit 2. Ini kan ada tulisan 1 dan 2. Ini kelasnya sama, kalau mama kelas S3. Nah, RC-nya adalah subkelasnya, bagian perakaran juga sama, tapi unitnya 1, 2 yang berbeda. Nah, unit 1 ini di mana kedalaman efektifnya sedang, yaitu 50-75 cm. Kalau misalnya unit 2, ini kedalaman efektifnya dangkal, itu kurang dari 50 cm. Dalam praktek evaluasi lahan, kesesuaian lahan pada kategori unit ini jarang digunakan. Jadi nanti yang cukup setidaknya teman-teman sudah tahu apa itu subkelas, unit, dan kelasnya tadi. Nah, kemudian untuk kualitas dan karakteristik lahan, kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau yang bersifat kompleks atribut dari sebidang lahan. Nah, setiap kualitas lahan mempunyai keragaan performance yang berpengaruh terhadap kesesuaian bagi penggunaan tertentu dan biasanya yang terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahannya. Kemudian kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahannya. Hubungan antara kualitas dan karakteristik lahan diberikan pada tabel 1 ini ya. Itu hubungan antara kualitas dan karakteristik lahan. Nah, ini kualitas lahan, itu hubungan kualitas lahan dan karakteristik lahan yang dipakai pada metode evaluasi lahan menurut Jainuddin 2003, di mana juga kualitas lahan temperatur ini simbolnya adalah TC, karakteristik lahannya temperatur rata-rata adalah derajat Celcius. Ketersediaan air juga curah hujannya, kelembapannya dilihat, lama bulan keringnya. Ketersediaan oksigen, drainase, keadaan media akar, tekstur, bahan kasar, kedalaman, kemudian gambutnya, kualitas lahannya, ketebalan jika disiplin bahan mineral, kemudian retensi haranya, toksisitasnya, sodisitasnya, bahaya sulfurik, sampai penyiapan lahannya. Itu yang dilihat. Nah, terus kemudian di sini ada penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman. Misalnya contohnya kelapa SPT nih ya. Di sini persyaratan untuk lahannya, untuk temperatur, sehingga ini nilai datanya 28,8. Nah, di mana kelas lahannya yang aktual adalah S2. Nah, setelah ada usaha perbaikan, ini ternyata belum ada usaha perbaikan, berarti tetap di S2. Kalau misalnya curah hujan seperti ini, nilai data existing seperti apa? Curah hujan ternyata dia masuk kelas di S2. Nah, belum ada perbaikan, jadi tetap di S2. Itu juga nanti kalau misalnya ada perbaikan, apakah nanti dia bisa berubah jadi S1 atau seperti apa. Nah, ini nanti masing-masing bisa kalian baca. Satu ada ketersediaan oksigen, media perakaran, kemudian gambut, retensi hara, toksisitas, sodisitas, sampai penyiapan lahan. Nah, di mana nanti kalau misalnya sisi tabel
Yang sebelah sini itu merupakan kesesuaian lahan secara aktual. Jadi kondisi saat ini. Kemudian yang sisi sebelah sini adalah potensial yang memang sudah dilakukan perbaikan. Jadi nanti untuk penyusunan tabelnya. Oke, ini juga ini hasil dari aktualnya ya nih kondisi lahannya. Oke. Nah, kemudian oke, mungkin itu untuk hari ini. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa menyimak dan nanti kita akan adakan UTS ya. Mungkin minggu depannya lagi ya. Jadi minggu depan masih ada materi, kemudian setelah minggu depan nanti kita adakan UTS. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.